Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH, LLM. Mitra bisnis, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari globalisasi. Jadi kalau kita katakan dalam bahasa yang sangat mudah, globalisasi itu adalah satu proses atau kegiatan atau aktivitas yang bergerak melewati batas-batas dari sovereignty atau batas-batas dari wilayah kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi aktivitas bersifat global adalah aktivitas yang bersifat internasional. Nah, kalau kita lihat kehadiran negara dalam proses globalisasi itu bisa dia hadir dalam dua. Pertama, dia bisa hadir sebagai pribadi, katakanlah publik, ya, sebagai satu negara dalam konteks hubungan diplomatik, tapi juga dia bisa bertindak sebagai satu pribadi swasta yang juga melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan kepentingannya. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa proses globalisasi aktivitas ini kan secara lebih khusus kan memang lebih tumbuh dalam kepentingan perekonomian gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti dalam konteks penanaman modal asing gitu. Penanaman modal asing, maka kita lihat bahwa pelaku-pelaku bisnis transnasional yang akan berinvestasi di masing-masing negara yang dia tuju atau yang dianggap sebagai destinasi investasi itu akan mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan melakukan aktivitasnya dengan bekerja sama dengan pelaku usaha di negara itu, ya, atau juga pelaku bisnis asing di negara itu, atau juga dia melakukan penanaman modal asing secara 100%, di mana negara akan berada pada posisi sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan pada orang-orang tersebut masuk pada wilayah bisnis yang dipilih sesuai dengan ketentuan hukum dari yang diberlakukan oleh negara untuk bisnis yang spesifik tersebut. Jadi kalau kita lihat ini adalah lebih pada kekuatan swasta, kekuatan para pelaku pasar yang memang dalam banyak hal memberikan juga pengaruh kepada pemerintah masing-masing dari negara tersebut untuk membangun satu fasilitas-fasilitas yang akan memberikan kemudahan bagi pelaku-pelaku pasar tadi untuk bisa bergerak. Itu bisa terjadi karena memang negara tersebut tumbuh dan memahami bahwa pentingnya satu proses cross-border business activities di wilayah yang akan menyambung negaranya. Tapi juga itu bisa terjadi karena memang pengaruh besar dari para pelaku pasar ini. Misalnya contohnya kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan transnasional yang mempunyai kapitalisasi besar di satu negara, sehingga dalam hal tersebut dia mempunyai daya tawar dan bisa mendorong negara itu untuk melahirkan kebijakan-kebijakan investasi yang lebih terbuka lagi. Nah, kalau kita lihat memang globalisasi itu pada awalnya, bukan pada awalnya sih, tapi dalam satu waktu penting itu memang timbul dari satu kesepakatan negara-negara di dunia dalam satu pola perdagangan bebas yang dilahirkan melalui WTO, ya, WTO. Jadi itu adalah merupakan satu peristiwa yang sangat-sangat penting bagi masing-masing negara yang memberikan satu pemahaman akan terbukanya satu proses bisnis atau transaksi bisnis yang bersifat internasional yang akan semakin membuat batas-batas negara menjadi tidak signifikan lagi untuk menahan orang bertransaksi dan mencoba mencari keuntungan masing-masing. Mitra bisnis, kalau kita lihat dalam proses perkembangannya, memang kalau kita katakan apa yang menjadi ciri khas dari globalisasi, ada dua paling tidak yang bisa kita lihat ciri khas dari globalisasi. Globalisasi itu pertama sekali itu diartikan sebagai satu wilayah kesepakatan yang akan semakin mengecilkan atau semakin menipiskan atau semakin mengurangi seluruh barrier-barrier atau seluruh batasan-batasan yang berhubungan dengan sovereignty atau kedaulatan dari masing-masing negara. Itu yang kita sebut dengan bahasa mudah itu disebut dengan free trade area. Jadi artinya FTA itu atau free trade area itu adalah merupakan salah satu sasaran dari proses pergerakan globalisasi ini yang paling tidak dibangun melalui satu kesepakatan dari masing-masing pelaku pasar untuk saling mempermudah semua sistem yang pada akhirnya akan memberikan juga keuntungan bagi seluruh konsumen karena pasar yang transparan dengan biaya-biaya yang murah dan barang itu akan bergerak dengan sangat mudah. Mitra bisnis, kemudian dalam proses pergerakannya banyak-banyak negara itu membangun aliansi-aliansi bisnis atau hubungan ketergantungan aktivitas bisnis dalam memenuhi kebutuhan mereka atau juga memberikan fasilitas pada pelaku usaha mereka berbasis wilayah gitu ya. Seperti kalau misalnya
kita lihat pada Amerika Utara dia mempunyai juga satu aliansi dalam bentuk regionalisasi, seperti APEC pada Asia Pasifik punya regionalisasi. Nah, secara khusus kalau kita lihat globalisasi itu dalam konteks yang sangat dekat dengan Indonesia, selain APEC itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN, yang memang ini adalah satu komitmen yang sangat-sangat dekat dengan Indonesia, karena Indonesia juga salah satu pendiri ASEAN dan menjadi satu negara yang sangat-sangat penting di ASEAN. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pacific.